Tahukah kamu jika ternyata tumis kangkung dan cah kangkung itu adalah cara memasak yang berbeda? Ada mencah atau stir frying, ini adalah cara memasak dengan sedikit minyak yang dipanaskan dalam api yang besar. Sedangkan mencah itu adalah memasak dengan api yang kecil lalu digunakan teknik masak yang paling sederhana hanya dengan menggunakan bawang-bawangan sebagai bumbu utamanya. Sedangkan mencah itu adalah menggunakan bumbu yang sama dengan menumis, hanya saja ada tambahan minyak wijen dalam bumbunya. Mencah dan menumis itu adalah teknik memasak basah. Beberapa teknik masak basah antara lain teknik memasak merebus merupakan teknik memasak bahan makanan menggunakan cairan. Nah, cairan ini bisa air, susu, kaldu dengan suhu kurang lebih 100 derajat Celcius sampai dengan cairan tersebut mengeluarkan gelembung-gelembung pecah. Untuk mempercepat proses merebus, biasanya alat masak atau panci yang digunakan itu sebaiknya menggunakan tutup. Dan perlu memperhatikan kematangan dari bahan makanan yang direbus, jangan sampai merusak bahan makanan itu. Adapun teknik merebus itu bisa dibedakan menjadi dua, antara lain simmering dan poaching. Teknik simmering ini merebus air sampai dengan mendidih kurang lebih 100 derajat Celcius, lalu kemudian api akan dikecilkan sampai nanti bahan makanan tersebut menjadi matang. Sedangkan simmering ini biasanya dilakukan dalam proses pembuatan kaldu. Dan poaching itu merebus dengan suhu yang memang semula dibuat kurang dari 100 derajat Celcius agar bahan makanan itu tidak rusak. Sedangkan poaching ini biasanya digunakan untuk bahan-bahan yang bertekstur lembut, misalnya proses merebus pada ikan. Poaching dimasak dengan api yang relatif kecil, tujuannya supaya tekstur lembut dari bahan makanan yang dimasak tidak mudah rusak dan tingkat kematangannya tetap terjaga. Bedanya simmering dengan poaching itu adalah pada tingkat kepanasan atau suhu yang digunakan untuk merebus. Ketika simmering itu sudah mendidih 100 derajat, baru kemudian api dikecilkan sampai bahan makanan matang. Kalau poaching itu merebusnya dari awal sudah menggunakan suhu yang di bawah 100 derajat Celcius. Menyetup atau stewing ini adalah memasak bahan makanan di dalam cairan, baik itu di dalam air, kaldu, susu, saus, dengan jumlah cairan hampir sama dengan jumlah bahan makanan yang dimasak. Mungkin istilah Jawanya itu nyemek-nyemek gitu. Teknik memasak stewing ini atau menyetup itu dilakukan secara perlahan dengan menggunakan api kecil hingga sedang. Tidak hanya pada daging dan sayuran, stewing atau menyetup ini juga bisa dilakukan pada buah-buahan. Pada proses menyetup buah, biasanya juga akan ditambahkan gula sebagai perasa dan juga bisa aroma kayu manis. Teknik braising adalah metode memasak bahan makanan dengan menggunakan sedikit air atau kaldu. Teknik ini digunakan untuk melembutkan makanan yang memiliki tekstur yang agak keras. Contoh menu yang terkenal dari metode braising ini adalah ayam kecap yang biasanya orang Indonesia sebut. Kalau di Western itu disebut sebagai chicken braising. Jika bahan makanannya berupa daging-dagingan, misalnya daging sapi, kambing, domba, dan sejenisnya, maka sebaiknya dilakukan pengirisan atau pemotongan terlebih dahulu menjadi bagian yang lebih kecil. Mengukus atau steaming merupakan teknik memasak bahan makanan menggunakan uap air yang mendidih. Jadi yang digunakan untuk memasak adalah uap airnya. Alat yang biasa digunakan itu adalah panci kukusan atau zaman dulu sering digunakan dandang dengan lengkap dengan kelakat dari bambunya. Teknik mengukus lebih baik daripada merebus karena mengukus itu menggunakan uap air sebagai medianya, sedangkan merebus menggunakan air. Mengukus itu dapat menjaga rasa, tekstur, bentuk sekaligus aroma makanan tetap terjaga dengan baik. Kalau merebus itu bisa menyebabkan makanan menjadi jauh lebih lembek karena kadar air yang lebih banyak masuk ke dalam bahan makanan yang dimasak. Teknik penting itu biasa digunakan untuk memasak bahan makanan supaya menjadi lebih lembut lagi teksturnya, tetapi tidak menghancurkan tekstur makanan itu. Misalnya yang sering digunakan dengan teknik memasak mentim itu adalah membuat nasi tim untuk makanan bayi, atau misalnya juga bisa digunakan sebagai makanan orang dewasa yang sedang mengalami masalah pada rongga mulutnya. Mentim itu sendiri adalah teknik memasak di mana kita membutuhkan panci yang berukuran besar dan satu lagi panci yang berukuran lebih kecil.
maka nanti panci yang lebih besar akan diisi air, kemudian dimasak di atas api, dan nanti panci kecil diletakkan di atas panci yang lebih besar, baru diletakkan beras dan diisi air di dalamnya. Teknik mentim ini memerlukan waktu memasak yang sangat lama, namun tidak diperlukan prosesi mengaduk. Dan nanti hasilnya nasi tim itu tidak seperti bubur, namun dia masih memiliki tekstur nasi di dalamnya. Pada makanan internasional, mentim ini disebut dengan au bain-marie, yang biasanya digunakan untuk membuat puding nasi, kemudian juga untuk melelehkan coklat pada bakery. Biasanya teknik ini memerlukan waktu lebih sedikit karena tidak memasak makanan sebagai sajian makanan utama. Kalau memblansir atau biasa disebut blanching ya. Kalau memblansir itu dimana makanan dimasukkan ke dalam air yang mendidih di atas kompor, hanya dicelupkan sebentar, dimasak sebentar, kemudian langsung dimasukkan ke dalam air es atau air yang suhunya lebih dingin. Teknik ini biasanya untuk membuat ada aroma amis dari bahan yang dimasukkan ke dalam air mendidih itu hilang. Bisa juga untuk mematikan bakteri dan kuman, juga ulat-ulat kecil. Tapi dia dimasukkan ke dalam air dingin supaya warna dan teksturnya masih tetap stabil, tidak rusak oleh suhu yang panas. Teknik ini biasa digunakan untuk membuat sayur menjadi lebih segar kelihatannya, namun bisa mematikan kuman-kuman atau bakteri atau bahan pestisida yang masih menempel di sayur itu. Teknik ini juga sering digunakan untuk membuat telur yang tingkat kematangan tertentu supaya masih tidak termasak oleh panas yang ada di air tadi, maka telur itu akan dimasukkan ke dalam air yang berisi es. Panggang merupakan teknik memasak kering di mana bahan makanan itu langsung disentuhkan pada api secara terbuka. Dengan teknik memasak ini, maka aroma dari bahan makanan yang dipanggang akan memunculkan aroma yang begitu sedap. Ada dua teknik dari proses memanggang. Yang pertama adalah griddling atau yang disebut dengan pan broiling, di mana teknik ini adalah memanggang di atas sebuah alat yang disebut dengan griddle. Alat ini merupakan lempengan besi yang diletakkan di atas api. Agar bahan makanan tidak lengket pada pan broilingnya, maka kadang ditambahkan minyak atau mentega dalam jumlah yang sedikit. Contoh makanan dari teknik ini adalah sate dan ada juga steak. Roasting adalah salah satu teknik memanggang bahan makanan di dalam oven. Bahan makanan yang dipanggang dengan teknik ini biasanya adalah bahan makanan yang besar. Contohnya adalah ayam. Biasanya pada Thanksgiving di Amerika, teknik memasak roasting yang digunakan. Agar daging matang sempurna di bagian dalam dan juga bumbunya menyerap, maka pada teknik ini dilakukan basting, yaitu mengoleskan minyak yang keluar selama proses pemanggangan itu dilakukan. Sebelum dimasukkan ke dalam oven, maka daging atau ayam itu diberi alas dulu, yaitu roasting pan. Kalian tim mana? Kalian tim bubur yang diaduk atau bubur yang langsung dimakan tanpa diaduk? Kalau saya gak suka makan bubur. Mengepan atau mengoven adalah teknik memasak bahan makanan yang menggunakan oven sebagai alatnya dengan pemanasan dari segala arah. Teknik mengepan atau mengoven ini cocok digunakan untuk memasak roti atau kue-kue kering. Lalu menggongseng. Nah, menggongseng ini biasa kita temui hasilnya itu adalah kerupuk pasir. Kalian tahu kerupuk pasir kan? Kerupuk pasir itu menggorengnya tidak menggunakan minyak, namun menggunakan pasir sebagai media pemanasnya. Teknik menggongseng ini adalah teknik menggoreng yang tidak memerlukan minyak dalam proses penggorengannya. Biasa teknik menggongseng ini juga digunakan untuk membuat kacang tanah yang lebih renyah, kemudian juga bisa untuk kopi, dan bisa juga untuk menyangrai ketumbar. Menggongseng ini nama lainnya juga bisa disebut dengan menyangan. Teknik masak berikutnya adalah teknik memasak dengan minyak. Yang pertama adalah menggoreng. Menggoreng ini jenisnya dibagi menjadi dua berdasarkan jumlah dari minyak yang digunakan. Yang pertama adalah pan frying dan yang kedua adalah deep frying. Pan frying ini adalah teknik menggoreng menggunakan sedikit minyak. Biasanya teknik ini digunakan untuk memasak ikan, kemudian menggoreng tempe, menggoreng tahu. Sedangkan deep frying ini adalah
teknik menggoreng menggunakan banyak minyak. Biasanya teknik ini digunakan untuk menggoreng seperti kentang, kerupuk. Penggunaan minyak dalam jumlah yang lebih banyak akan membuat bahan makanan yang digoreng itu menjadi mengembang dan lebih renyah. Namun, memang akan menyerap jauh lebih banyak minyak ke dalam bahan makanan dan juga berpengaruh terhadap kesehatan. Jenis menggoreng dibedakan berdasarkan diberi lapisannya. Yang pertama adalah cara Prancis. Cara Prancis ini, ketika menggoreng, bahan makanan dilapisi lebih dahulu dengan tepung kering. Cara ini biasanya sering diaplikasikan pada kentang goreng dan juga ikan. Lalu ada cara Inggris. Cara Inggris ini dilapisi lebih dahulu dengan tepung panir atau tepung roti. Jenis makanan yang sering kita temukan adalah risoles. Menambahkan tepung panir ini bisa juga disebut dengan teknik memasak memanir. Cara Orly ini adalah menggoreng bahan makanan yang dicelupkan ke dalam adonan tepung. Adonan tepung yang dibuat biasanya terdiri atas air, kemudian tepung beras atau tepung terigu dan sedikit gula. Bisa juga menggunakan putih telur sebagai campurannya. Contoh makanan yang dimasak dengan cara Orly adalah pisang goreng. Apakah jadi lapar setelah melihat video penjelasan teknik masak ini? Ya, saya juga lapar. Mari kita makan. Makan membuat kita jadi lebih bahagia.